Oke, ini baru di kebun anggur riset. Ini kita akan melakukan aktivitas harian pemupukan. Jadi kita akan sebagian melakukan pemupukan generatif dan pemupukan untuk buah-buah yang sudah keluar ini. Nah, ini di sini yang kemarin kita pruning, ini sekitar 8 hari yang lalu. Ini untuk semuanya belum keluar tunasnya. Jadi kondisinya seperti ini, 8 hari pasca pruning. Ini cuma ada satu yang keluar. Ini udah kelihatan bahwa bunga itu. Biasanya untuk kondisi saat ini kita belum melakukan pemupukan. Jadi setelah pruning seperti ini, saya melakukan pemupukannya nanti setelah keluar bunga dan bunga itu terjadi proses penyerbukan. Nah, setelah itu baru kita pupuk. Jadi biasanya saya seperti itu. Karena kadang kalau kondisi seperti ini dipupuk bisa over karena belum adanya daun sehingga fotosintesis belum terjadi sempurna. Jadi kadang bunganya ada yang gosong atau daunnya juga ikut gosong karena belum banyak daun. Jadi nanti dipupuk setelah keluar banyak daun. Ini kondisi pohon yang lain yang kemarin juga kita pruning, NSM-nya belum keluar tunas sama sekali. Jadi ini juga belum dipupuk. Jadi kita hanya melakukan proses penyiraman aja untuk ini. Jadi sama sekali tidak masuk pupuk. Nah, kondisi seperti ini setelah jadi buah nanti pupuknya apa? Saya biasanya memakai ini KNO3 dan boron. Jadi boron mengandung kalsium nitrat, ini untuk bisa penguatan dari buah biar nggak mudah pecah. Dan KNO3-nya ada unsur kalium dan nitrogen. Ini nitrogennya untuk pembentukan daunnya nanti. Terus unsur kaliumnya untuk transporter karbohidratnya. Jadi buahnya akan terisi dengan dua pupuk ini. Nanti kadang kita juga akan mengasih magnesium sulfat biar daunnya hijau. Jadi ini bisa dipakai untuk pupuk pengisian buah. Nah, ini untuk buah seperti ini juga sama. Saya pupuknya pakai KNO3 putih dan boron. Jadi nanti bisa ditambah magnesium sulfat dan tambah kalsium lagi jika curah hujannya tinggi. Kalsium berfungsi untuk penguatan kulitnya biar kulitnya ini lebih tebal dan tidak mudah pecah. Apalagi ketika musim penghujan, kelembabannya tinggi itu rentan tumbuhnya jamur dan kulitnya jadi tipis. Itu bisa ditambah dengan pupuk kalsium tambahan. Pupuk yang biasa saya pakai untuk kalsiumnya biasanya saya pakai Calcigrow. Jadi merek Calcigrow. Nah, itu yang di sana itu nanti pupuk generatif seperti biasanya. Untuk pohon-pohon ini yang belum dipruning kemarin kita persiapkan untuk penambahan pupuk generatif. Jadi nanti akan dilakukan pruning susulan. Ini juga ini yang baru bawa buah ini. Ini nanti akan masuk pupuk generatif juga dan untuk kedepannya akan dipruning juga. Terus yang perlu diperhatikan lagi jika tingkat kelembabannya agak tinggi atau rimbun, kita harus sesekali melakukan penyemprotan fungisida atau anti jamur biar untuk mencegah tumbuhnya jamur Poldermedio atau jamur tepung. Itu biasanya nempel di buah yang kelihatan putih-putih itu jamur tepung. Itu sangat berbahaya sekali untuk tanaman, apalagi buah-buah yang sudah terbentuk seperti ini nanti bisa gagal panen karena jamur itu akan menghambat pertumbuhan dari buahnya, jadi nanti tidak terisi. Jadi juga sesekali kita semprot dengan fungisida. Untuk fungisidanya saya biasanya memakai Amistartop. Jadi untuk sesekali aja ketika sudah terjadi buah perlu perawatan penyemprotan fungisida. Nah, ini untuk yang di pot, ini kira-kira penanamannya tanggal ini. Jadi sebulan lebih dikit nih pertumbuhannya.
udah mulai subur. Jadi untuk per hari Jumat ini tiap hari Jumat kita melakukan pemupukan. Ini karena kemarin udah kimia, ini sekarang kita masukkan POC biar tidak terlalu banyak kimia. Jadi selang-seling saya pakainya. Untuk pertumbuhannya 1 minggu kimia, 1 minggu kemudian organik. Jadi yang nggak punya lahan pun anggur bisa ditanam di dalam pot seperti ini. Ini yang lain dilakukan pemupukan generatif. Jadi nanti untuk pemruningan juga akan kita update untuk jenis yang lainnya. Jadi biar bisa untuk sama-sama belajar. Jadi gampang sekali menanam anggur tuh, asal dirawat pasti bisa berbuah dengan bagus. Ini kondisi per hari ini udah subur-subur, jadi udah siap masuk pupuk generatif juga semua. Bahkan terlalu rimbun ini nanti karena memang belum sempat kita axle break yang atas itu, jadi terlalu rimbun, nanti bisa dihabiskan sekalian pas pruning aja. Jadi pas pruning nanti kita tata kembali biar tidak terlalu rimbun. Itu buah-buah yang nyasar di tunas air. Nanti pas pematangan, pas kita pangkas. Jadi ini aktivitas tiap Jumat kita untuk pemupukan. Oh ya teman-teman, perlu ditambahin lagi. Jadi bagusnya kalau anggur sudah berbuah seperti ini, sirkulasi udara juga dijaga. Jadi jangan terlalu rimbun. Kalau terlalu rimbun nanti sirkulasi udara itu akan membuat udara lembab, jadi bisa membuat tumbuhnya jamur. Jadi itu harus diperhatikan juga. Dan jamur itu bisa membuat, terutama jamur podomedio itu bisa membuat nanti buahnya jadi kerdil, tidak mau bertambah besar dan bisa pecah. Jadi terkendalanya nanti bisa menjadi gagal panen. Jadi perlu diperhatikan juga untuk sirkulasi udaranya. Jadi seperti itu teman-teman aktivitasnya. Jadi menanam anggur itu sekali lagi gampang sekali. Yang terutama untuk pemula pilih varian yang Ginjah Haja. Jadi yang gampang sekali berbuah. Jadi nggak perlu membutuhkan perawatan yang rumit. Anggur bisa berbunga seperti ini. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.